guys, welcome back to Kita Nara Channel bersama gue Dr. Evelyn di segmen Sister Chat. Hari ini kita bakal bahas cara merawat membersihkan bagian kelamin kewanitaan, misfi kalian. Bagaimana cara membersihkannya untuk dampak kesehatan kalian. Tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke topik utama. Let's go! Nah, akhir-akhir ini ada yang viral loh di Twitter, kelabang belatung di dalam vagina. Kalian bisa nonton deh nanti di Twitter, tapi kalau kalian mau nonton, gak usah nonton ya mendingan. Nah, aku di sini nggak fokus ke belatung itu sih. Aku nggak tahu itu mitos, hoax atau apa, tapi di sini aku mau ngebahas cara merawat bagian vagina kalian biar nggak banyak belatung kayak di Twitter itu. Oke, sebagai pria ataupun wanita, kita wajib untuk menjaga organ keintiman kita, dan itu berhubungan dengan dampak kesehatan kita sih. Jadi, sebagai wanita ataupun pria harus sama-sama menjaga. Jadi, kita akan bahas dulu ya. Pertama, dampak apa jika terjadi vagina kalian atau organ intim kalian itu yang nggak bersih. Apa hasil ataupun dampak kesehatan yang akan kalian rasakan? Pertama, kalian tuh jadi nggak pede. Nggak pedenya kenapa? Karena tuh misalnya kalian nyengkang atau kalian buka paha gitu kan, jadi nggak sedap gitu baunya. Ada bau-bau yang nggak sedap dicium nanti sama pacar kalian, sama teman-teman atau sama keluarga. Itu nggak sedap, jadi kepercayaan diri kalian tuh turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian sudah aktif berpasangan seksual, maksudnya aktif berseksual, itu setelah kalian menikah ataupun sebelum menikah, kalian aktif berseksual, pasangan seksual kalian itu akan mudah berisiko untuk terjadinya infeksi menular seksual. Jadi, kalau misalnya pasangan kalian sering jajan, bukan jajan cilok atau cireng ya, ini maksudnya jajan di luar. Ketika pasangan kalian jajan-jajan di luar, habis itu malamnya bersama kalian, nantinya kalian akan berisiko untuk tertularnya yang namanya penyakit infeksi menular seksual. Jadi kalian akan mudah terkena penyakit itu. Lalu yang ketiga, ada juga keputihan. Jadi kalau misalnya kalian jarang cebok, jarang membersihkan alat kelamin, jadi kalian akan timbul keputihan. Nah, aku akan bahas singkat ya tentang keputihan. Jadi keputihan itu ada tiga. Ada tiga penyebab terjadinya keputihan. Yang pertama, normal atau physiological vaginal discharge dalam bahasa medis. Jadi ketika seseorang itu keputihan yang normal itu terjadi karena adanya bakteri-bakteri normal. Jadi di vagina kita itu sebenarnya ada bakteri normal. Jadi bakteri normal itu bakteri yang sebenarnya menjaga ekosistem vagina kita. Maksudnya itu adalah nama bakterinya itu Lactobacillus. Bukan Lactobacillus Yakult, bukan. Ini Lactobacillus, jadi yang menjaga ekosistem vagina, di mana bakteri inilah yang menyebabkan pH vagina menjadi asam, lalu vagina ini mengeluarkan discharge. Itu yang disebabkan oleh si Lactobacillus, si bakteri ini. Nah, ciri-ciri keputihan yang normal itu kayak gimana sih? Ciri-ciri keputihan normal itu misalnya keputihan itu dalam jumlah yang sedikit, ya sesendok lah, tapi ya nggak usah diukur pakai sendok juga. Habis itu setelah sesendok, habis itu dia encer sampai pekat. Habis itu warnanya itu bening sampai keputihan. Ya maksudnya yang bukan magic hibinio ya, pokoknya bening sampai putih aja warnanya gitu kan. Habis itu nggak bau dan juga nggak menimbulkan gatal. Itu keputihan yang normal ya guys. Lalu aku akan bahas lagi setelah penyebabnya keputihan normal, ada lagi keputihan yang disebabkan oleh bakteri. Namun bakteri di sini bakteri yang bukan disebabkan oleh penularan seksual. Jadi keputihan yang disebabkan bukan dari bakteri penularan seksual ini disebut juga non-transmitted sexually vaginal discharge. Jadi yang tadi aku bilang, Lactobacillus ini kan bakteri yang normal terdapat di vagina. Nah, ketika bakteri ini overgrowth atau kalian jarang mencebok, jarang mencuci, jarang menjaga kebersihan, nah bakteri yang baik ini malahan akan hilang. Kalau nggak Lactobacillusnya hilang, Lactobacillusnya ini tumbuh menjadi lebih banyak lagi. Nah, ketika Lactobacillus yang overgrowth ini, mereka akan memanggil bakteri-bakteri lain, sehingga bakteri-bakteri lainlah yang menyebabkan kalian menyebabkan penyakit keputihan. Jadi keputihan yang abnormal itulah yang disebabkan oleh Lactobacillus yang nggak normal. Jadi Lactobacillus yang normal, kalau kalian dengan pembersihan, dengan menjaga kebersihan yang tidak baik, maka akan menimbulkan bakteri-bakteri lain
yang lain-lain timbul dan masuk ke dalam vagina kalian dan tumbuh bersamaan gitu. Jadi itulah keputihan yang abnormal. Ada juga keputihan yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang timbul dari transmisi dari penularan seksual. Jadi ketika kalian tadi saya bilang pasangan kalian jajan-jajan sembarangan di luar gitu, jajan-jajan wanita gitu ya. Lalu setelah habis itu malamnya lagi bersama kalian, nanti kalian akan berisiko terkena bakteri itu. Jadi bakteri yang sudah di pasangan kalian ini tertular ke kalian karena kalian sudah aktif berseksual dengan pasangan kalian yang sering jajan-jajan ini. Jadi itu bakterinya. Lalu bakteri-bakteri apa aja sih yang menular secara seksual? Misalnya sifilis atau raja singa. Ada herpes juga. Herpesnya bukan yang di mulut tapi herpes yang di kelamin ya. Habis itu banyak juga sih penyakit lain misalnya HIV seperti itu. Jadi keputihan itu sebagai tanda atau gejala dari infeksi menular seksual. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Nah, keputihan apa yang abnormal yang kalian harus waspadai nih? Misalnya keputihan ini aku harus waspadai ada penyakit ini nggak ya gitu. Jadi keputihannya misalnya kalian keputihannya banyak, melebihi batas normal. Ya misalnya sampai tumpah-tumpah gitu, nggak juga ya. Maksudnya tuh volumenya lebih banyak daripada biasanya pertama. Habis itu warnanya berubah. Jadi misalnya jadi hijau, jadi abu-abu, jadi putihnya tuh putih keruh, pucat gitu. Nah, kalian harus perhatikan karena itu tuh misalnya hijau bakteri ini. Jadi memang dari warna saja, dari warna keputihan saja tuh kita bisa tahu loh sebenarnya bakteri apa sih yang ada di tubuh kita ini gitu. Itu juga yang sebenarnya indikasi untuk pemilihan antibiotik. Seperti itu. Dari situ kita bisa pikirkan diagnosis apa ya, misalnya warna hijau trichomonas. Nah, jadi kita bisa pilih antibiotik dari situ. Itu di bidang medis. Nah, selain keputihan yang abnormal, kita udah bahas dampaknya, dampak dari tidak menjaga kebersihan, ada keputihan, tidak pede, dan juga bisa infeksi menular seksual yang berisiko tinggi. Nah, sekarang aku akan bahas bagaimana cara menjaga dan merawat kelamin kalian, vagina kalian agar lebih baik lagi untuk dampak kesehatan kalian. Yang pertama aku bahas dari cara dalam dulu ya. Cara dalam itu pakainya itu yang jangan ketat. Jangan ketat, kalau udah kekecilan beli lagi. Jangan beli yang 10.000 jangan. Beli tuh yang enak, bahan katun gitu ya. Pokoknya belinya tuh yang enak, menyerap keringat, nggak panas, jadi tuh vagina kalian nggak lembab, terus kalau vagina kalian tuh juga oke gitu, pakainya tuh dipakai jalan tuh enak gitu kan. Itu yang pertama, cara dalam ya. Cara dalam juga jangan tuker-tukeran sama mama, sama papa, sama adik, sister, jangan. Pakai sendiri, punya sendiri, pakai sendiri, jangan tuker-tukeran. Itu cara dalam diganti 2 kali sehari, jangan males ganti guys. Jangan 24 jam pakai yang sama, jangan in out juga, jangan pakai begitu, jangan ditukar-tukar dalam belakang, jangan. Pokoknya pakainya cara dalam sehari ganti 2 kali. Oke, selain cara dalam, kita bahas lagi sekarang cara mencuci, cara cebok ya, cara mencebok vagina. Cara mencebok vagina itu dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang itu kenapa? Jadi gini ya guys. Kalau dari depan ke belakang itu jadi bakteri di anus itu nggak masuk ke vagina. Kalau kayak gini dari belakang, bakteri dari anus tuh masuk gitu ke vagina. Jadi mulai sekarang cara cucinya. Jadi cara cucinya tuh ya dari depan ke belakang. Terus penggunaan sabun vagina juga. Jadi vagina kita kan tadi yang aku bilang lactobacillus itu yang menyebabkan pH vagina jadi asam. Nah, keasaman vagina ini kita harus jaga. Jangan sampai kalian memakai sabun yang pH-nya itu lebih dari keasaman vagina. Keasaman vagina kita tuh normalnya di antara 3,5 sampai 4,5. Jadi carilah obat-obatan, carilah antiseptik buat vagina kalian tuh yang khusus untuk keasaman vagina. Jadi misalnya, aku sebut merek nggak apa-apa ya. Contohnya jadi itu kalau aku cari di Google sih pH-nya itu 3,8. Dengan pH 3,8 itu sudah memenuhi kriteria keasaman dari vagina. Jadi itu pas banget untuk membersihkan vagina kalian dengan itu. Dan merek-merek lain kalian bisa cari sendiri di Google. Oke guys, kalau kalian menggunakan
Misalnya kalian menggunakan sabun antiseptik untuk membersihkan bagian vagina kalian. Caranya itu kalian menggunakan sabun itu jangan sampai ke dalam. Jangan sampai mencuci sampai ke dalam. Cuci aja bagian luarnya saja. Seperti itu. Dan jangan terlalu sering menggunakannya karena bisa menyebabkan iritasi. Selain penggunaan sabun, misalnya kalian juga lagi menstruasi. Softtek itu harus diganti 2-3 kali sehari. Jangan males ganti, jangan sampai tunggu penuh baru ganti. Kalau kalian udah merasa nggak enak, pokoknya kalian harus ganti. Jangan sampai tunggu lembab vagina kalian sampai baru kalian ganti. Itu nggak enak banget dan pastinya juga nggak sehat itu untuk vagina kalian. Jadi gantilah pembalut 2-3 kali sehari. Habis itu kalau kalian misalnya udah cebok nih ya, di mall nggak ada tisu, kalian punyalah tisu sendiri, bawa tisu sendiri. Harus kering vagina kalian, gak boleh lembab-lembab. Kalau lembab-lembab itu akan timbul bakteri-bakteri lain, bahkan mudah bakteri-bakteri lain itu masuk ke vagina. Jadi please bawa tisu ya kalau ke toilet. Oke guys, sekian dulu tips and trik dari aku untuk menjaga daerah kelautan kalian dan juga mengenai tentang keputihan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Nara ini, dan juga jangan lupa sharing ke teman-teman kalian yang tidak tahu nih apa itu keputihan ataupun yang bingung cara menjaga kebersihan kewanitaan kalian. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.